Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmini. Saya akan menjelaskan bisnis saya, yaitu bisnis permen coklat. Nah, sebelum saya menjelaskan bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 poin untuk usaha permen coklat, maka saya akan menjelaskan dulu bahwa bahan baku dari permen coklat ini adalah coklat. Nah, coklat adalah sebutan untuk hasil olahan makanan atau minuman dari biji kakao. Nah, biji kakao ini sebelum diolah maka dia rasanya akan pahit. Ya, jadi setelah diolah maka rasanya baru akan terasa enak. Nah, coklat umumnya diberikan sebagai hadiah atau bingkisan hari raya dengan bentuk dan corak serta rasa yang unik. Coklat sering diberikan sebagai ungkapan terima kasih, simpati, atau perhatian. Nah, maka dari itu coklat juga telah menjadi salah satu rasa yang paling populer di dunia, sehingga coklat merupakan salah satu peluang bisnis yang berpotensi meraup keuntungan yang besar karena cukup mudah dibuat dan dijual karena disukai oleh hampir semua kalangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bisnis model kanvas mulai dari poin yang pertama, yaitu customer segments. Nah, di sini di customer segment dijelaskan siapa sih target pembeli kita. Nah, permen coklat ini disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Namun sasaran utama yang dibidik adalah khususnya anak-anak di bawah usia 15 tahun yang sangat menggemari permen coklat. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu value proposition. Nah, di sini nilai tambahnya nilai apa yang menonjol pada usaha permen coklat kita. Nah, di sini permen coklat ini harganya, selain harganya terjangkau, dia mudah untuk didapatkan. Nah, kemudian dia juga memiliki cita rasa yang bikin ketagihan karena kaya akan varian rasa. Permen coklat rasa unik disuguhkan dengan berbagai macam rasa buah yang memberikan sensasi yang khas. Nah, selanjutnya produk ini didesain dengan modifikasi bentuk dan warna yang dibuat semenarik mungkin. Nah, selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu channels. Nah, channels di sini yang dimaksud adalah cara kita memasarkan produk kita. Nah, strategi pemasaran yang efektif yaitu yang pertama, tahapan awal, metode pemasaran yang dilakukan adalah dengan direct selling atau penjualan secara langsung pada pelanggan di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, bisa juga kita menitipkan produk kita pada gerai atau toko di sekitar tempat tinggal kita. Nah, di toko bisa kita titipkan barang kita seperti ini, toko seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan media internet. Nah, teknologi internet bisa digunakan untuk memperkenalkan produk kreasi coklat kita. Bukan hanya sosial media, tetapi juga memanfaatkan marketplace online. Nah, dan yang terakhir yaitu bisa melalui pameran kita atau bazar, di mana setiap event pasti memiliki segmen khusus sehingga pengunjung berpotensi menjadi penikmat coklat yang unik. Baik, selanjutnya poin yang keempat yaitu customer relationships. Nah, di sini memberikan pelayanan terbaik tentu saja menjadi kewajiban bagi setiap penjual kepada konsumen agar berminat untuk membeli produk kita. Nah, jadi yang pertama itu kita memberikan informasi secara detail dan lengkap mengenai produk kita. Ya, jadi itu memberikan informasi. Kemudian yang kedua, tawarkan tester produk untuk meyakinkan pembeli, ya, meyakinkan pembeli bahwa permen coklat ini memiliki rasa yang berbeda dari produk coklat yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan diskon, bonus atau hadiah kepada pelanggan. Nah, diskon ini bisa berupa potongan harga 20% dan untuk setiap barang tertentu memiliki setiap membeli 3 mendapat bonus 1.
Ya, jadi bonusnya seperti ini. Bila misalnya membeli 3 paket seperti ini, maka akan diberikan bonus 1 dari berbagai produk yang ini. Jadi beli 3 dapat bonus 1. Baik, kita beralih ke poin yang kelima, yaitu revenue streams. Nah, bisnis permen coklat ini merupakan penghasilan utama yang mendatangkan keuntungan. Peluang bisnis lain yang bisa menyertai bisnis permen coklat ini bisa berupa buket bunga. Ya, jadi seperti ini. Nah, buket bunga ini bisa memperindah tampilan coklat. Nah, permen coklat sehingga ada penghasilan tambahan dari buket bunga ini. Ya, jadi ini pemanis dari coklat yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah cupcake dan cookies. Nah, ini juga merupakan makanan yang banyak digemari oleh apalagi di kalangan remaja dan anak-anak. Bisnis ini juga bisa menambah penghasilan. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu memanfaatkan momen perayaan hari raya. Nah, hari raya atau hari-hari besar agama seperti hari raya Idul Fitri, sehingga omset penjualan meningkat. Pindah kepada poin ke-6 yaitu key resource. Nah, di sini key resources adalah sumber daya kunci yang diperlukan dalam menjalankan usaha coklat. Nah, yang pertama yang harus dimiliki adalah modal usaha. Nah, dan juga tempat untuk melakukan usaha. Kemudian yang kedua, pemilik ya, atau pemilik ini sebagai selaku penanggung jawab produk ini. Nah, kemudian yang ketiga, adanya karyawan. Nah, karyawan ini adalah tenaga yang produktif yang membantu dalam proses pengolahan coklat ini menjadi coklat yang menarik. Nah, dan yang keempat adalah tenaga marketing, adalah tenaga yang membantu pengenalan serta pemasaran produk. Poin ketujuh adalah key activities. Nah, di sini yang dimaksud adalah aktivitas yang dilakukan agar bisnis berjalan dengan baik. Nah, yang pertama adalah menyiapkan bahan baku coklat yang berkualitas dengan harga terjangkau sehingga menekan biaya produksi. Kemudian yang kedua, mengolah coklat menjadi enak seperti mencampurkan aneka jenis coklat menjadi rasa baru. Nah, ini contohnya ya. Contohnya aneka macam rasa coklat yang unik. Nah, kemudian yang ketiga, mengemas produk coklat secara menarik serta unik. Ya. Kemudian yang keempat, persiapkan foto untuk aneka coklat kita dan sampel coklat sebagai tester supaya dapat menawarkan sampel coklat ini kepada pembeli dan bisa mencicipi secara langsung ya. Kemudian yang terakhir, memasarkan produk kita secara langsung atau melalui media online. Nah, selanjutnya yaitu poin ke-8 yaitu key partnerships. Nah, di sini partner atau rekanan atau supplier yang mendukung usaha permen coklat kita. Itu yang pertama adalah penyedia bahan baku coklat. Ya. Kemudian yang kedua, penjual cetakan coklat. Ya. Yang beraneka ragam bentuknya. Jadi seperti ini cetakannya. Seperti ini, ada yang berbentuk bunga, bentuk hati dan sebagainya. Jadi bentuknya ini jadi semakin unik. Kemudian partner kita selanjutnya itu adalah penjual plastik, kemasan dan toples. Ya. Kemudian selanjutnya penjual buah, gula, susu, maizena, pewarna makanan, kacang mede dan sebagainya sebagai hiasan-hiasan untuk coklat itu. Baik, sekarang poin yang terakhir, poin ke-9 yaitu cost structures. Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk usaha permen coklat ini. Jadi yang pertama yaitu adalah untuk pengadaan alat seperti kompor, gas LPG, panci, nampan, cetakan coklat dengan berbagai bentuk ya. Jadi seperti ini panci, kita butuh panci.
ya, plastik. Kemudian ada juga permen, cup permen kecil, dan mika ukuran 5 cm kali 5 cm. Nah, dan juga staples. Kemudian selanjutnya untuk bahan kita perlu mempersiapkan coklat batangan. Coklat batangan ini juga berwarna ya. Ada yang berwarna putih, ada pink, dan ada juga berwarna coklat. Nah, kemudian kita juga siapkan pewarna makanan, kacang mente, dan aneka hiasan pemanis coklat. Nah, kemudian biaya yang kita keluarkan juga adalah biaya listrik dan telepon. Dan yang terakhir adalah gaji buat karyawan. Saya kira itu saja ke-9 poin dari bisnis model Kampas ini, dari bisnis permen coklat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.